Promosi artefak Nabi Muhammad SAW yang sekarang mau dibuat keliling Indonesia ya, di beberapa daerah begitu kalau tidak salah. Mereka ingin mengadakan pameran artefak Rasulullah SAW dengan beralibi apa? Karena bioskop saja ketika ada film baru ramai, maka untuk artefak peninggalan Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat wajib lebih ramai. Katanya begitu teman-teman. Kalau ada film baru di bioskop kita ramaikan, maka demi Allah, untuk ada pameran peninggalan Nabi dan sahabatnya harus lebih kita ramaikan. Dan kali ini pameran artefak Rasulullah SAW di kembali Indonesia lagi ke 4 kota. Jadi mereka berharap dengan adanya pameran-pameran seperti ini akan menambahkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Memang dari awal saya sudah curiga ya, saya curiga dengan benda-benda ini, memiliki kecurigaan itu pasti. Karena ketika kita percaya, kita bukan tidak percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika kita melihat fenomena-fenomena seperti ini, maka kita harus kritis teman-teman. Tidak boleh hanya asal-asalan percaya, asal-asalan kita mengiyakan. Oh iya bener loh, mau asli atau palsu, yang penting kita cinta. Karena itu dinarasikan sebagai miliknya Nabi Muhammad SAW, maka nangis-nangis pun kita menciumnya tidak apa-apa. Karena apabila kita mencium sesuatu yang palsu, maka Nabi Muhammad SAW akan apa? Orang bilang nih, Der, ini ada tongkatnya Rasulullah, saya akan muliakan. Oh iya. Ya, kalau palsu gimana? Mudah-mudahan asal tongkat palsu itu, Allah. Tuh, kalau beragama hanya sekedar asal baik, mudah-mudahan. Nggak usah beragama juga bisa kita teman-teman. Asal baik ya, agama asal baik. Aduh, orang ateis pun tahu yang baik yang buruk teman-teman. Tapi agama bukan dibangun hanya dengan yang penting baik saja. Khomer ya, khomer itu kalau di barat itu baik untuk kesehatan. Malah ada risetnya bahwa anggur merah, ya wine dan lain sebagainya itu bagus untuk badan malah. Tapi apakah itu ya Allah yang penting baik? Ya Allah, jangan. Rasulullah beri satu syafaat, umpama gitu ya. Ini rambut Rasulullah, saya akan cium, akan cintai rambut itu. Cintai rambut, cintai rambut teman-teman. Salah orang yang ngasih tahu berbohong itu tanggung jawab dia. Iya. Mudah-mudahan nanti Rasulullah ngeliat kita di akhirat nih, kasihan nih umatku dari Sulaiman, rambut palsuku dia cium-cium dia nangis gitu loh. Ya Allah. Akan menganggap kita mencium yang asli begitu, kata Dari Sulaiman. Dari Sulaiman menyatakan hal tersebut di media sosial bersama Marcella Dival kalau tidak salah. Katanya apa? Kasihan umatku ini sudah tahu barangnya palsu, tetapi kenapa masih dicium-cium? Sudah tidak heran teman-teman, karena mereka jangankan kepada benda-benda palsu teman-teman, hadis maudhu pun kadang dipakai. Hadis kopi mereka pakai, ada yang memakainya hadis kopi, ada yang percaya pada hadis kopi. Kadang hadis yang tidak ada riwayatnya sama sekali mereka anggap benar teman-teman, dipakai. Kenapa dipakai? Fadhailul a'mal. Kenapa fadhailul a'mal? Karena hal tersebut baik. Dhaif asal baik dipakai. Kenapa dipakai? Karena maknanya baik. Setiap hari Senin Abu Lahab minum dari jempolnya air surga. Dipercaya teman-teman. Dengan apa? Merayakan maulid Nabi tahunan. Jadi ini selalu menjawab keheranan saya kepada mereka. Kenapa ketika ada riwayat setiap hari Senin, siapa namanya Abu Lahab mendapatkan kenikmatan di surga, mereka percaya. Padahal dapat dari mana? Di hadis mana kira-kira di neraka itu ada hari-hari? Misalkan di neraka itu ada hari-hari, artinya ada pagi, ada siang, ada malam. Ada musim dingin, musim panas, musim salju, musim kemarau, dan lain sebagainya. Karena apa? Pergantian musim, pergantian hari. Dengan adanya pergantian hari berarti ada matahari teman-teman. Matahari terbit, matahari terik, matahari tenggelam. Pokoknya setiap hari ada seperti itu. Apakah iya di dalam neraka itu ada perkara seperti ini? Ada hari-hari, hari Senin. Bagaimana proses adanya hari? Coba paparkan dalilnya. Saya minta kepada pengamal maulid Nabi nih, yang menggunakan hadis ini sebagai apa? Sebagai landasan untuk merayakan maulid itu, datangkan dalilnya kepada saya. Kalau memang iya. Terus yang berikutnya, masalah artefak. Artefak ini diyakini betul milik Nabi Muhammad SAW. Ada keringat. Saya pernah membahas keringatnya Nabi Muhammad SAW. Keringat Nabi Muhammad SAW ada teman-teman. Jadi ketika Rasulullah SAW keringetan, ada yang nadah pakai botol plastik, lalu disimpan begitu di freezer. Ya Allah, dapat dari mana keringatnya Nabi Muhammad SAW? Kenapa tidak ada riwayat bahwa Fatimah binti Muhammad memegang hal-hal tersebut?
Oh, nggak ngaji ini. Kalau di Indonesia kan sampai dibikin itu. Sebelum dibikin ditaruh mana? Keringet itu. Sebelum dibikin botolnya itu ditaruh mana itu? Keringet itu. Sebelum dibikin botol, di mana itu ditaruh darah? Di dalam gelas. Jawab, silakan jawab. Perjalanan darah selama 1400 tahun lebih. Oh, nggak ngaji ini. Celeng berarti Wahabi mereka. Terus yang kedua, ada darah. Saya bisa percaya kepada hal ini dengan apa? Dengan persyaratan. Saya akan mendatangi tempat-tempat pameran artefak ini dengan beberapa syarat. Kalau bisa mereka itu membuktikan bahwa artefak-artefak ini benar milik Nabi Muhammad SAW. Syaratnya apa? Kita tonton dulu seperti apa video-videonya. Baru nanti saya akan berikan jawaban apa persyaratan dari saya. Dan yang masih meragukan keaslian tidak keasliannya, datang dulu ke sini. Mengajak kepada antum semua, ayo hadirilah artefak peninggalan Nabi sampai menghunuskan pedang, ya, sampai bawa pedang untuk meyakinkan umat kalau barang-barang itu adalah asli. Gak perlu, Bapak, gak perlu. Saya punya satu cara agar bisa orang-orang itu percaya. Nanti kita paparkan apa syaratnya. Ya, kita lanjut dulu dengar apa narasi dia ini. Sallallahu alaihi wasallam, barang-barang yang pernah bersentuhan dengan Rasulullah, mumpung bersentuhan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang-barang. Pokoknya barang yang pernah disentuh Rasul ini ada di situ, teman-teman. Sontoloyo. Di PCC Kota Pontianak, kota yang kita cintai. Saya baru pulang umroh tanggal 19 Oktober kemarin. Di Madinah kita masuk ke museum-museum, tidak ada artefak seperti ini. Tidak ada. Kita masuk ke museum Wahyu, museum di Mekah Al-Mukarramah, tidak ada barang-barang seperti ini. Tapi pada hari ini, subhanallah, didatangkan kembali. Didatangkan. Dan tidak lama lagi akan dibuat museum di Jakarta. Waduh. Kalau Museum Nabi Muhammad SAW ada di Jakarta. Ya Allah, wafat di Madinah. Artefaknya ada di Jakarta, teman. Ada di Turki, ada di Jakarta sekarang. Hebat, ya? Hebat mereka ini. Kalau sudah dipatenkan di Jakarta, maka barang-barang ini tidak akan lagi dibawa keliling. Oleh karena itu, ayolah. Dipatenkan katanya itu, teman-teman. Akan dipatenkan di Jakarta, dan setelah paten tidak akan keliling-keliling lagi. Hebat. Yang megang siapa? Iya, yang megang siapa? Kemarin ada yang mencelupkan darah Nabi Muhammad SAW ke apa? Encer. Dicelupkan ke botol aqua, ke galon-galon. Encer. Darahnya encer. Ya Allah. Ya Allah, kok bisa ada yang percaya? Nangis-nangis, teman-teman. Sampai nangis-nangis. Kenapa pikiran ilmiahnya itu sampai tidak keluar ketika melihat kejadian-kejadian aneh nyeleneh seperti ini? Ya Allah. Habib Fulan, kami telah meminum darah Nabi. Kiai Fulan minum darah Nabi juga. Dibawa keliling itu darah. Gak habis-habis. Sudah diminum habaib, tapi tidak habis darahnya. Diisi ulang, Beb. Ya, darah itu diisi ulang apa? Kok gak habis-habis? Bukankah kita akan nanti mengharapkan syafaat Nabi kita Sayyidina Muhammad kelak? Iya, mengharapkan syafaat Nabi Muhammad SAW bukan dengan cara mengakui artefak-artefak palsu ini sebagai benar-benar pernah disentuh Nabi. Artinya Rasulullah pernah nyentuh barang itu. Ketika kita meyakini artinya pernah kejadian. Dan sesuatu yang terjadi kepada Nabi Muhammad SAW apabila benar, kita katakan benar. Tetapi ketika palsu, jangan katakan benar. Karena sesuatu yang palsu lalu dibenar-benarkan tersentuh kepada Nabi Muhammad SAW, maka bisa ancamannya neraka. Karena segala sesuatu yang berkaitan dengan Nabi Muhammad tidak boleh ada kedustaan, Bapak. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka dia bersiap untuk menduduki kursinya di neraka. Sesuatu yang tidak pernah dilakukan Nabi, menyentuh barang-barang itu, lalu diyakini disentuh, maka berbahaya. Dan orang tidak lagi kritis. Nah, ketika orang tidak lagi kritis seperti ini, maka akan muncul banyak penipu. Penipu umat. Kiswah Nabi Muhammad SAW telah hadir di Indonesia. Hadir di Indonesia dengan apa? Dengan karomah Habib. Entah bagaimana itu cara mendatangkan kiswah Nabi Muhammad SAW yang ada di sana di Madinah ke Indonesia. Bagaimana caranya? Dicuri. Izin kepada pemerintahan Arab Saudi mau membawa kiswah. Sontoloyo kalau begitu. Dan mereka mengakui bahwa kiswah itu benar punya Nabi dan dipercaya. Saya bukan heran kepada Habib yang menipu umat seperti itu, tetapi kepada jemaah yang mau-mau saja percaya. Apalagi disupport sama orang-orang sufi lainnya seperti dari Sulaiman. Tidak percaya kita cium rambut yang palsu itu. Nanti Nabi Muhammad SAW akan melihat betapa cintanya mereka kepadaku yang palsu saja dicium. Ya Allah. Sudah tahu palsu, punya keraguan dalam hati, kenapa dilanjutkan? Tidak ada keraguan di dalam Islam.
Ya, Al-Quran dan Sunnah yang sahih, hadis-hadis yang sahih tidak bisa ketika sudah tidak diragukan, amalkan. Tetapi ketika ada hadis yang maudhu, jangan dipercaya, jangan dipakai, jangan diamalkan, jangan diajarkan kepada orang. Kalau dikasih tahu boleh, ini hadis palsu, jangan diamalkan, boleh. Tapi jangan diajari mengamalkan hadis palsu. Yang dhaif saja, teman-teman, dilarang untuk diamalkan. Oh enggak, mereka mempercayai hadis-hadis palsu, mempercayai hadis dhaif. Berdusta atas Nabi Muhammad tuh kok jadi ringan bagi mereka ini. Lalu bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan syafaat Nabi kalau barang-barang yang bersentuhan dengan Nabi aja kita tidak? Gimana? Ya enggak. Kita mendapatkan syafaat Nabi bukan harus nyentuh barang-barang yang yang kalian kata itu pernah ada di sisi Nabi. No, mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW bukan dengan cara hadir kepada pameran yang kalian ajakan. Bukan seperti itu syarat mendapatkan syafaat. Kata Nabi Muhammad SAW, ikuti aku. Ikuti Nabi Muhammad SAW. Apa yang perlu diikuti? Quran dan Sunnah. Akhlak Nabi Muhammad ada dalam Al-Quran. Pokoknya apa yang diperintahkan dalam Al-Quran dikerjakan sama Nabi Muhammad SAW. Yang dilarang ditinggalkan. Kita apa? Untuk mendapatkan syafaat, ikuti Nabi. Bagaimana Nabi Muhammad SAW mengajarkan Islam berakhlak. Bagaimana Nabi Muhammad SAW beribadah. Dan lain sebagainya. Bukan ujuk-ujuk datang kepada artefak, nangis-nangis di situ. Lalu apa? Mengakui itu peninggalan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita mau mendapatkan syafaat kepada artefaknya saja kita tidak datang? Sontoloyo. Hanya bermodal datang ke artefak dapat syafaat. Sama seperti Sayyid Riko. Zulfikar itu. Sayyid Riko Zulfikar kemarin itu ketika membahas tentang pernyataan Ustadz Yazid Jawas rahimahullah, beliau menyatakan menggunakan dalil palsu, ya dhaif, mentok-mentok dhaif, tentang ziarah kubur. Barang siapa yang mendatangi kuburku maka dia wajib mendapatkan syafaatku. Setelah ditakhrij hadis ini mentok-mentok dhaif. Paling kerasnya maudhu. Hobi sekali menggunakan hadis palsu. Hobi sekali menggunakan hadis dhaif. Saya keras di sini agar kalian mikir, teman-teman. Bukan kepribadian saya setiap hari keras begini, no. Karena kadang orang untuk berpikir itu harus kerasin dulu. Oh enggak, bagi mereka yang penting sontoloyo diikuti. Hari Senin minum air surga di neraka. Emang di neraka itu ada hari-hari. Coba datangkan dalilnya. Yang menyatakan ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Datangkan dalilnya kepada saya. Kalau di surga neraka itu ada hari-hari. Ada matahari terbit, ada matahari tenggelam. Ketika terbit panas, ketika tenggelam dingin. Malam, ada siang malam di situ. Sontoloyo, ya. Pokoknya sontoloyo. Lanjut dulu. Tergerak hati untuk menghadirinya. Wallahi demi Allah, 100 rupiah, 100 ribu rupiah, 50 ribu rupiah, bahkan untuk pelajar 25 ribu rupiah, tidak membuat kita miskin. Iya. Coba yang datang, kalau yang datang kepada pameran itu 10 orang, terus tiketnya 100 ribu, sudah 1 juta. Kalau 100 orang, 10 juta. Kalau 1000 orang, 100 juta. Tiap hari dibuka. Hari sekian sudah berapa pemasukan? Anda ingin, ya saya misalkan, saya bisa mempromosikan artefak itu. Saya siap mempromosikan artefak kalian dengan satu syarat. Izinkan saya datang ke situ untuk membawa arkeolog beserta alat-alat mereka yang canggih mungkin untuk mendeteksi apakah benar artefak-artefak yang kalian bawa itu berusia 1400 tahun. Keringat Nabi bawa, rambutnya bawa, ya, darahnya bawa. Saya akan membawa mungkin lebih dari 100 orang untuk datang ke sana. Gampang. Heriplus bisa untuk mendatangkan kurang lebih 100, ya, untuk datang ke sana ke pameran. Bayar 100 ribuan. Asal apa? Ada arkeolog, ada ahli DNA untuk ngetes semua itu. Benarkah tersambung kepada Nabi Muhammad SAW? Dan juga apakah benar barang-barang ditinggal itu berusia 1400 tahun lebih. Kalau benar saya akan percaya. Ya, kalau benar, apalagi tes DNA. Habib Rizik yang ngasih izin. Ya, darah sama rambut apakah sama DNA-nya? Terus beserta keringat itu, ya. Lanjut dulu. Keluarkan mendatangi artefak di PSSI. Bismillah. Ayo, saya ajak antum. Saya ajak semua kaum muslimin kaum muslimat untuk melihat pameran ini dari tanggal 4 sampai tanggal 11 November. Dan yang masih melakukan. Oh, sudah lewat teman-teman. Sudah lewat ternyata 2 hari yang lalu sudah. Ya Allah. Tapi kan barang-barangnya ada. Nah, barang-barang itu akan saya percayai asli apabila kalian berani siap untuk nguji barang-barang itu
dengan pakar DNA ya, dan juga dengan pakar arkeolog. Kita lihat apakah benar usia barang-barang itu 1400 tahunan, atau hanya gimmick saja, atau hanya penipuan saja. Begitu.